Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok satu di sini akan memaparkan materi dari mata kuliah standarisasi bahan obat alam dengan materi identitas simplisia. Nah, sebelum itu, baik, untuk anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Maharani Suratrasel, dan rekan saya, Meveni Nuryadin. Baik, pada latar belakang, yang perlu kita ketahui bersama bahwa simplicia adalah bahan alami dari tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan dalam obat tradisional tanpa proses pengolahan selain pengeringan. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi simplicia? Identifikasi simplicia ini sangat penting untuk menjamin keaslian, kualitas, dan keamanan produk. Pada proses ini, mencangkup pengamatan fisik, analisis kimia modern, sesuai standar seperti Farmakope Indonesia. Kemudian, apa sih tantangan dalam identifikasi simplicia? Tantangannya itu seperti variabilitas genetik dan pengolahan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi efektivitas terapi. Untuk kajian identitas simplicia yang mendukung keamanan produk, penelitian, dan konservasi sumber daya alam. Pada pembahasan kali ini yang akan dibahas yang pertama adalah definisi simplicia sendiri, kemudian klasifikasi simplicia, kemudian metode identifikasi simplicia, dan yang terakhir adalah contoh hasil uji identitas simplicia dan penjelasannya. Pada poin yang pertama yaitu ada definisi simplicia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa simplicia merupakan bahan non-alami yang digunakan untuk obat tradisional dan belum mengalami proses perubahan apapun kecuali dikeringkan. Agar dapat bermanfaat dengan optimal, simplicia harus memenuhi syarat sebagai simplicia yang aman, berkhasiat, dan bermutu yang baik. Lanjut, untuk poin kedua yaitu ada klasifikasi simplicia. Simplicia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama simplicia nabati, yang kedua simplicia hewani, dan yang ketiga simplicia mineral. Simplicia nabati merupakan simplicia yang berupa tanaman utuh atau bagian tanaman atau eksudat tanaman. Sedangkan simplicia hewani itu merupakan simplicia yang berupa hewan utuh atau bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Untuk simplicia terakhir yaitu simplicia mineral merupakan bahan pelican atau mineral yang belum diolah atau yang telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Pada poin ketiga terdapat metode identifikasi simplicia. Merujuk pada Jurnal Farmasi dan Herbal dengan judul Standarisasi Simplicia Daun Kelor atau Moringa olivera L dari Desa Luwung Sidoarjo dengan menggunakan pengeringan food dehydrator. Terdapat dua pengujian. Yang pertama ada pengujian organoleptik dan pengujian makroskopik. Untuk pengujian organoleptik, yaitu penentuan dengan mengamati penampakan fisik daun kelor yang dimaksudkan sebagai pengenalan awal untuk mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa menggunakan panca indera. Sedangkan pengujian makroskopik yaitu untuk mengetahui ciri simplicia menggunakan pengamatan langsung menurut bentuk simplicia serta karakteristik dari daun kelor. Lanjut pada uji kandungan kimia yang pertama ada uji alkaloid. Ditimbang 0,1 gram simplicia, dimasukkan 5 mili asam klorida 10%, diaduk rata lalu ditambahkan 5 mili larutan amonia 10%. Ekstrak menggunakan 10 mili kloroform. Untuk residu penguapan ditambahkan 1,5 mili asam klorida 2%, lalu ditambahkan 3 tetes per reaksi Dragendorf pada tabung kedua hingga terbentuk endapan merah bata yang menunjukkan adanya alkaloid. Untuk uji steroid, ditimbang 0,1 gram simplicia yang diekstraksi dalam 10 ml sebanyak 0,5 mili larutan diuji dengan pereaksi Buchardat. Terbentuknya warna biru atau hijau menunjukkan adanya steroid. Untuk uji kandungan kimia yang ketiga ada uji triterpenoid. Ditimbang 0,1 gram simplicia yang diekstraksi dalam 10 ml sebanyak 0,5 mili larutan diuji dengan pereaksi Buchardat. Terbentuknya warna ungu menunjukkan adanya triterpenoid.
Nah, untuk uji flavonoid, ditimbang 0,1 gram simplicia, dilarutkan dalam 2,5 mili air, dimasukkan dalam penangas air, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan 100 mg serbuk magnesium, ditambahkan 1 mili asam klorida pekat dan 3 mili amil alkohol. Kocok kuat dan biarkan memisah. Warna merah, kuning, dan jingga pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Untuk uji kandungan kimia yang kelima ada uji saponin, yaitu ditimbang 0,1 gram simplicia, dilarutkan dalam air 2,5 mili, dimasukkan dalam penangas air, dipindahkan ke tabung dan dikocok secara vertikal selama 10 detik sampai terbentuk busa yang stabil. Didiamkan selama 10 menit dan ditambahkan 1 tetes asam klorida. Jika busa tidak hilang, berarti terdapat saponin. Lanjut, untuk uji polifenol ditimbang 0,1 gram simplicia, dilarutkan dalam 2,5 mili air, dimasukkan dalam penangas air dan ditambahkan beberapa tetes larusan besi 3 klorida 1% ke dalam tabung reaksi. Terbentuknya filtrat berwarna biru tua atau hijau hitam menunjukkan adanya polifenol. Untuk uji terakhir yaitu uji tanin, ditimbang 1 gram simplicia, ditambahkan NaCl 10% sebanyak 5 tetes, saring lalu tambahkan gelatin 1% dan 10% NaCl. Terbentuknya edapan putih menunjukkan adanya tanin yang terkandung dalam simplicia. Nah, masuk pada hasil uji identitas simplicia. Untuk tabel pertama, hasil uji organoleptik daun kelor. Untuk uraian pengamatan, warna hijau kecoklatan, bau tidak berbau, rasa tidak berasa. Untuk tabel kedua, hasil uji makroskopik daun kelor. Untuk uraian pengamatan helaian daun, bentuk daun bulat telur, ujung daun tumpul, pangkal daun membulat, tepi daun rata. Untuk ukuran daun, panjang daun 2 cm, lebar daun 1 cm. Untuk warna daun hijau. Untuk tabel 3 hasil uji kandungan kimia. Untuk uji alkaloid, hasil pengamatan positif, keterangan terdapat endapan merah bata. Untuk uji steroid, hasil pengamatan positif, keterangan filtrat berwarna biru kehijauan. Untuk uji triterpenoid, hasil pengamatan positif, keterangan filtrat berwarna merah keunguan. Untuk uji flavonoid, hasil pengamatan positif, keterangan terdapat warna jingga pada lapisan amil alkohol. Untuk uji saponin, hasil pengamatan negatif, keterangan tidak terbentuk buih yang stabil. Untuk uji polifenol, hasil pengamatan positif, keterangan filtrat berwarna biru kehitaman. Untuk uji tanin, hasil pengamatan positif, keterangan terdapat endapan putih. Jadi, kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu simplicia telah lama dikenal masyarakat sebagai bahan dasar obat tradisional yang bermanfaat untuk mengobati penyakit apapun tanpa menimbulkan efek samping. Agar dapat bermanfaat dengan optimal, simplicia harus memenuhi syarat sebagai simplicia yang aman, berkhasiat, dan bermutu baik. Simplicia yang aman dan berkhasiat adalah simplicia yang tidak mengandung bahaya bagi kesehatan, serta simplicia yang masih mengandung bahan aktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.